ada Kak Tiur. Halo adik-adik sekolah minggu. Dan ada Kakak Angel yang akan mengiringi ibadah anak sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah anak sekolah minggu, mari kita sama-sama saat teduh. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi Senin sampai Minggu dan TAAT. Buat adik-adik yang berada di rumah, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersukaria. Adik-adik, kita akan berdoa, doa pembuka yang akan dibawakan oleh kakak kita, Tiur. Mari adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau beribadah. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah bernyanyi dan berdoa. Sekarang kita mau bernyanyi lagi, sebab dia hidup, ada hari esok. Yesus namanya
ke-9. Minggu ini hukum Taurat yang ke-10. Adik-adik yang berada di rumah, mari kita sama-sama membacanya. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat bulanan. Minggu lalu ayat bulannya dari Amsal 4 ayat 5. Dan minggu ini tetap sama loh seperti minggu lalu, Amsal 4 ayat 5. Buat adik-adik pastinya sudah hafal dong. Mari kita sama-sama membacanya. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah membaca hukum Taurat dan ayat bulanan. Sekarang kita mau bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan Inang Bibel Pro Borhutapea. Dan sesudah itu kita mau berdoa, doa untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak kita Nova. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Bibel Pro Borhutapea. Adik-adik di rumah, ikuti doa kakak ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti dan mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabar? Tentu sehat semuanya ya, dan tetap sukacita.
terlebih-lebih di saat kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan tentunya sudah membuka Alkitabnya ya. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan untuk hari Minggu ini yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Mari adik-adik kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Inang akan bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang pasti punya rencana. Merencanakan sesuatu dalam hidupnya dan juga untuk masa depannya. Inang mau tanya ini, siapa di antara adik-adik yang sudah punya rencana akan masa depannya? Boleh saja dia merencanakan, nanti aku akan jadi dokter, akan jadi pendeta, akan jadi orang kaya, pengusaha, pejabat, dan lain sebagainya. Pasti ada di antara adik-adik ya yang sudah punya rencana atau cita-cita untuk masa depannya. Nah, adik-adik, bisa dikatakan banyak orang dan bahkan tidak sedikit dari antara kita orang Kristen, karena ingin tahu apa yang terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi dalam hidupnya, dia pergi ke peramal, dia pergi bertanya kepada dukun atau paranormal untuk menanyakan apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Kadangkala apa yang dia rencanakan itu, dia pikir dengan bertanya kepada orang pandai di dunia ini, seperti yang Inang Bibil katakan tadi, peramal, dukun, paranormal, dan lain sebagainya, yang dia rencanakan atau cita-citanya pada masa depan itu benar-benar akan terjadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, kita mau diajak untuk melihat bagaimana Alkitab, firman Tuhan, mengajarkan kepada kita tentang masa depan setiap orang. Itu bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita pada hari ini. Bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita tentang masa depan kita, terlebih orang-orang Kristen, terlebih kamu semua sebagai anak-anak sekolah minggu pada saat ini.
Kitab Yakobus mau mengajarkan itu kepada kita. Tadi sudah kita dengar bersama-sama di ayat yang pertama, Yakobus, dalam kitab Yakobus ini dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Seorang pedagang yang punya rencana untuk masa depannya, untuk kelanjutan usaha atau bisnisnya. Dia katakan, hari ini kami akan berangkat ke kota Anu. Hari ini dia bisa menentukan hari ini apa yang mau dia kerjakan. Dan dia bisa menentukan, menjamin kemana dia mau pergi. Ke kota Anu. Dan berapa lama dia mau tinggal di sana. Kitab Yakobus tadi katakan 1 tahun. Kemudian apa yang akan mereka raih selama 1 tahun di kota yang sudah mereka tuju? Mereka akan mendapat untung sebanyak-banyaknya. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, salahkah pedagang yang dalam Alkitab kita ini, kitab Yakobus ini dalam merencanakan kelanjutan dari usaha atau bisnisnya? Apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan? Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34, di situ ditekankan bahwa kita tidak boleh merencanakan untuk masa depan. Perencanaan dianggap sebagai bukti bahwa kita kurang beriman dan itu adalah dosa. Menurut Matius 6 yang menekankan tentang kekhawatiran akan hari depan atau hari esok. Nah, adik-adik yang terkasih, tetapi kalau kita bandingkan dengan Kejadian 41 ayat 34 sampai ayat 36 dan Amsal 6 ayat 6 sampai 8, di situ ditekankan bahwa perencanaan untuk masa depan itu tidak bertentangan dengan iman. Tidak salah. Seseorang itu berencana, tidak ada salahnya. Bahkan Kejadian 41 dan Amsal 6 itu mengatakan harus dilakukan. Seseorang harus punya perencanaan. Nah, sekarang di mana letak persoalannya? Kalau Yakobus tadi menegur, mengecam pedagang yang mengatakan hari ini kami akan berangkat ke kota Anu. Kami akan tinggal di sana setahun. Kami akan berdagang dan mendapat untung. Adik-adik yang terkasih, Alkitab melalui kitab Yakobus ini mau mengajarkan kepada kita, seorang pun dari antara kita tidak ada yang bisa memprediksi, menjamin apa yang terjadi kepada hidup kita di hari esok, lusa, dan seterusnya. Tidak ada dari antara kita yang bisa menentukan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita pada hari esok dan hari-hari selanjutnya. Nah, karena itu Yakobus sangat menekankan akan pengenalan kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Itu sebabnya dikatakan di ayat 14 tadi, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Kita tidak ada apa-apanya. Yakobus katakan hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya kita adalah manusia yang serba terbatas. Kita manusia tidak punya kemampuan, kekuatan, kuasa apapun atas diri kita, termasuk menentukan
masa depan kita. Ini yang ditegur oleh Yakobus di ayat yang pertama tadi. Itu sebabnya kemudian dia katakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apa yang mau ditekankan di ayat 15 ini, adik-adik yang terkasih? Yang mau ditekankan melalui ayat 15 ini, yaitu kita diajak, adik-adik mau diajak, semua orang Kristen pengikut Yesus mau diajak untuk melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Libatkan Tuhan. Ini yang tidak kita jumpai dari pedagang yang dikatakan Yakobus dalam nats kita ini. Hari ini kami, dia tidak melibatkan Tuhan. Nah, karena itu kalau Alkitab mengatakan tidak salah punya perencanaan, merencanakan apa yang mau kita lakukan. Tetapi jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Karena jika kita ingin mencapai keberhasilan dengan apa yang kita rencanakan, maka kita harus melibatkan Tuhan dari mulai perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. Tuhan tetap harus dilibatkan. Ini yang penting yang mau kita lakukan. Tetapi dalam kenyataannya adik-adik, ayat 16 katakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ini yang tidak Tuhan kehendaki dalam setiap diri manusia. Dari diri adik-adik sekolah minggu. Ketika kita menganggap diri kita mampu, bisa, dan keyakinan kita itu melebihi dari apapun. Aku bisa kok. Aku kan pintar, aku juara kelas. Orang tua aku kan kaya. Sekarang sudah zaman canggih, apapun bisa saya lakukan. Kalau dalam istilah yang lain dikatakan, yang salah dan yang dikecam oleh Yakobus melalui nats kita ini adalah keyakinan atau kepercayaan akan diri sendiri. Dengan istilah lain disebut self-confidence. Ini yang ada dalam diri banyak orang pada saat ini. Kepercayaan akan diri sendiri, bahwa ia yakin dirinya sendiri bisa melakukannya dengan sukses tanpa campur tangan Tuhan. Contoh konkret, orang yang memiliki self-confidence atau keyakinan akan dirinya sendiri yang begitu tinggi, itu bisa kita baca di dalam Markus 14 ayat 29 dan ayat 31, yaitu Simon Petrus yang mempunyai self-confidence yang besar sekali. Tetapi hal itu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus justru membuat dia jatuh sangat dalam dengan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sambil bersumpah dan mengutuk. Ini akibat dari self-confidence. Keyakinan akan diri sendiri, saya mampu, saya hebat, lebih hebat dari orang lain, saya pintar dan lain sebagainya. Contoh konkret sudah Inang Bibil katakan tadi dalam Alkitab kita di Markus 14. Diri Simon Petrus, salah satu murid yang dikasihi Tuhan Yesus, menganggap dirinya hebat, mampu dan lain sebagainya. Tapi justru itulah yang membuat dia jatuh yang sangat dalam sampai menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Self-confidence itu adalah suatu kesombongan, kecongkakan. Inilah yang dikatakan dalam ayat 16 tadi. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus,
Kita sudah memasuki bulan ke-5 di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang mengharuskan kita semua harus beraktivitas. Adik-adik harus belajar dari rumah, ibadah sekolah minggu dari rumah. Firman Tuhan minggu ini mengingatkan kita, biarlah masa-masa pandemi COVID-19 ini semakin menyadarkan kita semua, mengingatkan kita semua akan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita yang bisa mendatangkan keselamatan, sukacita dalam kehidupan kita. Biarlah masa-masa pandemi COVID-19 ini semakin mengingatkan kita untuk semakin dekat dan selalu rindu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan kita dimampukan untuk tetap setia, percaya kepada kuasa Tuhan, dan menjauhkan kita dari kecongkakan, dari keyakinan diri yang tinggi, sehingga membuat kita hanya mengandalkan diri dan kemampuan kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, jauh dari kecongkakan, jauh dari self confidence yang berlebihan, dan tetap setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ya adik-adik ya. Yaitu pertama, mari kita berhenti sejenak dari segala aktivitas kita, kegiatan kita, untuk merenung. Merenung siapa diri kita ini. Merenung bagaimana kita jika kita tidak bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama merenung apa maksud Tuhan melalui semua peristiwa-peristiwa keadaan yang kita alami melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingat dan harus kita sadari bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi kalau Allah menghendakinya. Jika Allah berkenan, itu yang dikatakan di ayat 15 tadi. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Berarti tidak ada cara lain dalam mewujudkan segala keinginan hati kita, rencana hidup kita ke depan, selain tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir adik-adik semuanya, kita mau diajak untuk menjadikan Tuhan menjadi andalan hidup kita. Orang Kristen tidak boleh rendah diri. Orang Kristen tidak boleh pesimis dan ragu-ragu, karena itu sama artinya kita tidak beriman. Tapi orang Kristen harus melakukan segala sesuatu dengan yakin, dan keyakinan itu jangan letakkan pada dirimu sendiri, tetapi letakkan kepada Tuhan. Contoh konkret dalam Alkitab kita ini, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya adalah Daud. Itu bisa kita baca dari 1 Samuel 17 ayat 31 sampai 47. Daud yakin dengan mengandalkan nama Tuhan, dia menang melawan Goliat. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita, adik-adik semua yang diberkati Tuhan Yesus. Biarlah dalam setiap perencanaan hidup kita, kerinduan hati kita, cita-cita kita, kita tetap melibatkan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan kita akan beroleh keberhasilan. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita. Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami, menyapa anak-anak sekolah minggu HKBP Resok Rumbai. Pada hari Minggu ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami untuk tetap setia
mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami. Karena kami tahu kami adalah manusia terbatas, kami manusia lemah. Kami tidak punya kemampuan, kekuatan apapun jika bukan Tuhan yang memampukan kami. Karena itu Bapa, biarlah Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati semua orang tua. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami tetap setia memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa akan firman-Mu yang sudah menyapa kami, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih buat Inang Bible Pro Boru Hutapea yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Inang ini. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah anak sekolah minggu, kita bernyanyi Kudaki-daki. Buat adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan suka dan cita. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Adik-adik,